Edwin Channel. Sesosok makhluk tinggi besar dengan wajah menyerupai babi kini berada tepat di depanku dengan sorot mata geram. Astagfirullah. Badanku bergetar hebat dengan kaki yang sudah tidak sanggup lagi menopang berat badan. Dia berjalan mendekat hingga tangannya yang panjang mulai terulur menyentuh bahuku. Pergi. Tolong. Siapapun tolong saya. Air mataku sudah tak dapat dibendung lagi. Hanya teriakan meminta tolong yang bisa Yu lakukan saat ini. Walaupun sangat jarang warga yang melewati rumah ini karena berada di ujung desa. Ingin mundur dan menghindar pun aku tak bisa. Mengingat ukuran kamar mandi yang tak begitu luas. Jangan. Tolong, Mas Herman. Ibu. Kalian di mana? Hap. Dia berhasil menangkap tanganku yang lemah. Lalu dia menarikku keluar dari kamar mandi. Sebelah tanganku gunakan untuk melindungi perut dari benturan benda-benda yang ada di dapur. Aku terus berontak sembari berteriak meminta tolong. Tangannya begitu besar, sehingga dengan mudah untuk menarikku hingga ke ruang tamu. Keringat sebesar biji-biji jagung mulai membasahi dahi dan punggung. Rasanya nyawa ini sudah berada di ujung tanduk. Entah kemana perginya Mas Herman dan Ibu, sehingga mereka meninggalkanku sendiri di rumah ini. Kejadian semalam saja belum lepas dari ingatan, sekarang harus ditambah lagi berhadapan dengan sosok kepala babi ini. Segala doa terus kulafalkan, hingga sebuah panggilan terdengar jelas di telinga. Asih, bukan suara Mas Herman, tapi sepertinya aku kenal. Asih. Aku bisa bernafas lega kala kulihat sosok Pak De Ali sudah berada di ambang pintu. Astagfirullah. Dia terkejut melihat sosok berkepala babi yang sedang menari tanganku. Pak De, tolong, Asih, pintaku dengan derai air mata yang sudah membasahi pipi. Pak De Ali kemudian merogoh saku celananya dan mengambil sebungkus dupa. Dia membakar dupa tersebut hingga mengeluarkan asap tipis dan aroma khas dupa yang dibakar. Makhluk berkepala babi itu langsung melepaskan pegangannya dan berlari ke arah Pak De Ali dengan beringas seperti kucing lapar yang melihat ikan goreng. Pak De Ali melempar jauh dupa tersebut keluar rumah. Makhluk berkepala babi tersebut tak segan-segan untuk berlari mengejar dupa hingga akhirnya sosok itu menghilang tersapu angin. Astagfirullah, Asih. Pak De Ali menghampiriku yang terduduk lemas di lantai. Terima kasih sudah datang di waktu yang tepat, Pak De, ucapku lirih. Ayo bangun sih. Pak De datang ke sini karena ingin memastikan keadaan kamu. Karena kemarin sore kamu nekat pulang maghrib. Pak De Ali menuntunku untuk duduk di kursi. Kemana Herman dan Yudarmi? Tanyanya sembari menyisir setiap sudut rumah. Aku hanya menggeleng lemah sebagai jawaban. Pak De Ali berinisiatif untuk mengambilkanku segelas air putih yang langsung kuteguk sampai habis tak bersisa. Ceritakan pada Pak De apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar pertanyaan itu, mengalirlah semua ceritaku dari mulai kedatangan makhluk itu yang masih menyerupai Mas Herman hingga akhirnya berubah menjadi manusia berkepala babi. Pak De Ali tentu terkejut mendengar potongan ceritaku itu. Namun setelah itu wajahnya kembali seperti tenang. Apa setelah pulang dari warung bakso kemarin sore, kamu bertemu dengan hantu rumah kosong itu? Tanyanya dengan wajah meminta jawaban. Lagi-lagi hanya anggukan yang kuberi sebagai jawaban. Pak De Ali mengembuskan nafas kasar. Aku yakin dia juga kecewa dengan perbuatanku. Tunggulah di sini, tenangkan dirimu. Pak De akan mencari Herman dan ibumu dulu. Dia beranjak keluar meninggalkanku sendiri. Tapi Pak De, aku berusaha menahan Pak De karena masih teringat sosok tadi. Tak apa, makhluk itu tak akan kembali, jawabnya. Pak De Ali menghampiri rumah ibu sembari menggedor pintu dan jendela. Setelah menyadari pintu terkunci, dia beralih ke pintu belakang. Namun lagi-lagi nihil. Aku mengintip dari jendela. Kulihat Pak De Ali menghampiri gubuk belakang dan masuk ke dalam sana. Tak berselang lama dia kembali keluar dengan raut wajah yang tak bisa kuartikan. Yang membuatku terkejut adalah Pak De Ali keluar dari gubuk itu diikuti oleh Mas Herman dan juga ibu. Kuamati dengan pasti jika kali ini yang kulihat adalah Mas Herman yang asli. Sebagai seorang istri aku bisa membedakan mana suamiku yang asli dan mana yang bukan. Melihat mereka mendekat ke arah rumah, aku kembali duduk di kursi seperti sebelumnya. Asih, kamu tidak apa-apa? Apa yang makhluk itu lakukan? Apa yang sakit, katakan? Mas Herman langsung mencecar dengan berbagai pertanyaan. Namun aku memilih tak menjawab pertanyaan itu karena kesal padanya. Mas dari mana saja?
Tanyaku tanpa menatap Mas Herman maupun ibu. Mas-mas dari ladang sih, nada bicaranya bahkan gugup. Mungkin karena itu bohong. Pak De Ali membuang muka seakan tak setuju dengan ucapan Mas Herman. Bisa-bisanya Mas Herman berbohong dalam keadaan seperti ini. Bahkan aku melihat jelas jika dia dan ibu keluar dari gubuk itu. Sih, Pak De pulang dulu. Pak De Ali pamit dengan wajah kesal. Sepertinya dia juga marah pada ibu dan Mas Herman. Bahkan dia tak berpamitan pada mereka. Iya Pak De, terima kasih telah menolong Asih. Jujur saja aku tidak tahu bagaimana nasibku saat ini jika tak ada Pak De Ali. Terima kasih Li, ucap ibu yang masih berdiri di ambang pintu. Sama-sama Yu, jangan tinggalkan Asih sendiri, pasti dia masih trauma. Jawab Pak De Ali. Ibu hanya mengangguk mengiyakan. Maafkan Mas tidak ada di saat kamu ketakutan. Kedengarannya Mas Herman memang sungguh-sungguh meminta maaf. Namun yang membuatku semakin kesal kenapa dia harus berbohong. Bahkan dari kamar mandi ke gubuk belakang tidak seberapa jauh. Seharusnya ibu dan Mas Herman mendengar teriakanku. Sudahlah Mas, Asih tidak mau membahas hal itu lagi. Aku memilih menghentikan obrolan lalu masuk ke dalam kamar. Perutku bahkan terasa kram saat ini. Mungkin akibat syok setelah berhadapan dengan hal-hal mengerikan tadi. Toh ibu dan Mas Herman pasti sudah tahu semuanya dari Pak De Ali. Dan aku juga tak akan menemukan informasi apapun mengenai makhluk berkepala babi, begitu juga tentang semua kecurigaanku pada ibu dan Mas Herman. Sudah pasti mereka akan menutupinya dariku. Lebih baik ku temui Pak De Ali besok. Aku yakin dia mengetahui sesuatu. Secara dia adalah adik kandung ibu. Tak apa jika harus melewati rumah kosong itu lagi. Ibu bilang hantu Suwani tak akan bisa mengganggu di siang hari. Bagaimanapun aku harus mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan dalam kepalaku ini. Karena hanya ibu dan Mas Herman yang kupercaya di desa ini. Sedangkan saat ini mereka mulai bermain rahasia denganku, maka aku patut waspada. Dan aku yakin jika darah dan bangkai ayam yang kutemukan di depan gubuk pasti ada hubungannya dengan Mas Herman dan ibu. Aku tak ingin menerka-nerka, sebaiknya aku selidiki sendiri.